Kita cari di ini aja, boleh inang YouTube. Mana ini gambaran? Ini kita orang gambarin. Orang ya? Dulu. Nah, kita ya. Jadi awalnya dari sini. Pusat Demak. Orang suaranya Iya. Oh, durung metu suarane. Nah, ini mung telu iki tanda-tanda isim. Nah, kalau kita ke tamyiz, tandanya kan ada 8. Nah, sekarang kita kupas satu persatu. Ya. Jadi ini, ya. Terus mana ini? Bilang meneh. Gue sabar. Waduh, surah metuan ini. Sinyalnya jelek. Ya, jadi ini kalau kita mau belajar bahasa Arab itu harus belajar mufrodat. Mufrodat apa? Mufrodat. Kata dasar. Oh, Mufrodat itu kosakata. Jadi kalau kita miskin banget ya. Jadi kalau mau belajar bahasa Arab harus banyak belajar mufrodat. Kalau kurangnya mufrodatnya ya sulit ya. Iya, iya. Untuk belajar menghafal
mufrodat, menghafal kosakata, buka YouTube. Ada cara mudah menghafal kosakata. Nah, neng tamis ada kosakata yang mirip bahasa Indonesia, misalnya adil, mati, maut, mati, terus dan sebagainya. Nah itu nenggon tamsis begitu tamsis sono kuwi. Nah terus ini jadi hanya fokus nahwu tapi menyampingkan sorof, maksudnya kita harus belajar nahwu sorof. Ya. Yang ketiga latihan. Latihan ini ya latihan motor nulis ya. Ini sayangnya anu ya ora metu gambare ini Pak Bri, ya. kalau istilah mufrad itu pernah kita jumpai pada apa ki macam-macam isim itu ya? Ya, jadi kalau mufrad itu tunggal, tapi Ya, kalau tunggal. mufradat itu kosakata. Oh ya. Itu mau kata dasar. Mufradat itu kan nganu kosakata, makanya kurangnya mufradat ini menghambat belajar kita. Iya, betul. Nah, jadi kurang mufradat ini kita bisa lihat kamus. Jadi harus punya kamus. Nah, kalau kamus yang biasa, misalnya kita nggak bisa nganu ya. Nah, ini muncul. Nah, kalau kamus biasa itu misalnya kita anu aja tulis tangan malah. Nah, Jadi nek sing kamus iki piye, Pak? apa? Neng Quran. Nah, iki kamus iki hanya ada di Quran. Di luar Al-Quran nggak ada di situ. Ya. piye, Pak Amin? Jadi kalau kita ini aja dulu. Ya. Misalnya kita nulis Mas Jidun. Ini masjid kan? Nah, Masjidun. Kalau kita lihat di kamus, gula ini nggon mem ora bakal ketemu. Oh iya. Kita Sajadah. harus cari mujarotnya. Mujarotnya sajadah. Jadi carinya di sin. Nah, nenggon kamu cari dari sin ketemu sajadah, loh di bawahnya nanti ada masjidun. Tapi kalau kita kamus aplikasi, ya, itu. ini kita enggak neng gambar. Kita ya. Ya. Jadi kalau aplikasi kita bisa nulis masjidun, masjidun, telusuri. Ada atau ini? Ada. Ini belum. Ini yang ini. Nah, ada toh langsung masjidun. Masjid. Iya. Kalau kita pakai kamus biasa di buku malah enggak bisa nulis masjidun, enggak cari di mem enggak ketemunya sajadah karena bicaranya sajadah. Nah, sekarang ini ada yang aneh ini. Kenapa masjidun? Nah, lihat di ini. Sajadah. Sajadah itu kan nganunya fa'ala.
Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul lataful maf'alun mif'alun. Jadi kalau fa'ala itu ganti sajada yasjudu dan sajidun masjudu usjud latasjud masjadu misjadu. Tidak ada masjid itu. Nah, gimana Pak Amin ini? Tidak ada masjidun, tidak ada. Yang ada masjadun, misjadun. Kenapa ini? Siapa tahu? Menurut tasrif ini mestinya masjadun, tapi kok jadinya masjidun. Saya bingung, tak cari-cari di Google, ternyata apa? Samai. Jadi orang Arab itu nganunya penaknya masjidun. Itu aja. Sebetulnya masjadun sebetulnya kalau menurut tasrif ini. Coba nanti Pak Amin kalau ketemu Pak Priya ditanyakan itu, kenapa masjidun bukan masjadun? Kalau saya cari di Google ya itu, ternyata orang Arab itu nganu seneng masjidun daripada masjadun. Nah, sekarang kita ke tanda-tanda ciri isim, tidak ada. Nah. Sinyalnya jelek. Tamyiz. Nah, ini adalah nah, ini kita ya, ini aja ya. Jadi kalau menurut tamyiz, ciri-ciri isim itu ada 8. Nah, terus yang pertama berakhiran tanwin. Kapan isim itu berakhiran tanwin? Siapa yang bisa, yang tahu? Berakhiran tanwin. Kapan isim berakhiran tanwin? Gimana Pak Amin? Tidak ada. Depannya tidak pakai alif lam. Kalau mufrad Ya, tunggal. bukan ya. Kalau tunggal maka tanwin. Misalnya kolamun, baitun, masjidun, muslimun. Ya, itu tunggal, itu tanwin. Nah, kalau double ganda lain lagi, muslimun jadi muslimani. Kalau banyak muslimuna, itu. Jadi kalau isim bertanwin itu artinya isim itu tunggal dan apalagi
Tidak berawalan alif lam. Ya, tidak berawalan, tapi yang ada yang lebih ini. Ini isim Nakiro. nakiro. Kalau tidak nakiro misalnya kitabun. Kalau tambah al jadi al kitabu, enggak tanwin. Karena sudah menjadi ma'rifat. Jadi isim yang bertanwin itu isim tunggal nakiroh. Itu loh. Terus yang kedua berakhiran kasroh. Ini kita ya gambarnya ya. Gitu. Ketok. Nah, kapan isim itu berakhiran kasroh? Pak Amin sudah tadi pagi ngobrol sama saya. Khobar. Eh, Idofah. Ya, dua Mudhof apalagi. ilaih. Ya, jadi yang berakhiran kasroh itu kalau diawali huruf kolom 1. Huruf kolom 1 kan huruf jar. Bika lila ila ala min fi andorof hatta. Nah, itu isimnya berakhiran kasroh. Fil majidi, fi-nya kan nganu kolom 1. Masjid bukan fil masjidun tapi fil masjidi. Jadi kapan berakhiran kasroh? Pertama diawali huruf jar. Bika lila ila ala min fi andorof hatta. Nah, itu dihafal ke itu tamyiz. Yang kedua apa? Diawali dorof. Jadi dorof makan, dorof zaman itu belakangnya mesti isimnya kasroh. Misalnya amamal masjidi di depan masjid. Terus apalagi ya, saya nganu mufrodatnya kosakatanya masih kurang jadi amama asbasal asbal ini subuh misalnya waktu nganu dorof zaman dan sebagainya. Pokoknya di depannya dorof. Yang ketiga yang kata Pak Amin tadi itu mudhof ilaih. Nah, nanti lain kali kita belajar mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu idhofah namanya. Itu biasanya mempunyai arti kepemilikan. Itu nanti ada di yang ke-8 nih. Ya. Terus kapan isim berawalan al? Kapan isim? Ma'rifah. Ya, ma'rifah. Ya. Kemudian berawalan mamimu. Nah, ini kita lihat di Tasrifan. tasrifan. Mana ini tasrifan? Ini. Maf'ulun, mif'alun. Nah, itu fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Nah, ini yang ciri ke-7 kan berwajan fa'ilun. Maf'ulun uf'ulatahul. Nah, ini pakai memnya maf'ulun maf'alun enggak maf'alun jadi berawalan mamimu isim makan, isim zaman, isim alat gitu. Ini orang kita ya, kita orang gambar ini. Ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim tak singkat. Oh, berarti ini Nah, ketok Pak Prine. si. Nah, saiki kita ya. Huruf. Jadi ini dari tasrif itu fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Nah, ini berawalan mamimu ini isim. Uf'ulata maf'alun ini isim.
maf'alun, ini isim zaman harus makan maf'alun. Nah, jadi yang awalan mamimu ini isim. Nah, kembali ke tadi. Gini mana ya? Nah, ini. Ya. Terakhir tak ya, sering hilang gini ya. Mana tadi? Ya. Jadi ini kapan isim akhiran tanwin sudah, kasroh sudah, al sudah, mami sudah, awamilul ismi. Ya, jadi awamilul ini huruf kolom 1 sampai kolom 6. Oh. Ya, ya itu ngapalke panjang. Jadi kolom 1 itu tadi bika lila ila alamin fi dzarabata. Terus kolom 2 itu yang kana. Terus yang ketiga itu kok ina. Coba dibuka buku nih. Iya ora Pak Mujo iki sing ada buku iki. Iki. Nah, bijarin kana ina terus la nasobal lina kiro. La. Nah, terus ila nasoba lil mustasna. Ya, kecuali. Nah, ya. Terus anu ila terus ya. Ya. Nasoba lil mudhof. Nah, Sebenarnya kalau ada huruf-huruf itu kalimat berikutnya isim. Gitu. Jadi awamilul ismi itu kolom 1 sampai 6. Kalau ada huruf-huruf itu kalimat kedua isim. Cuma harus diingat ada lana sebalnya keros, ada la tasyum itu lain lagi. Bukan kolom yang bukan yang 6 itu. Nah, kalau yang pasti itu kolom 1 bikalila min fingan beberapa itu pasti di belakangnya pasti isim dan kasroh. Kalau yang lain itu belum tentu. Misalnya kana Allahu kan ora kasroh rofa misalnya gitu. Terus yang keenam menunjukkan nama orang, nama binatang, nama kota, nama negara, nama benda, pokoknya nama ini sip. Terus ini yang berwajan fa'ilun. Nah, ini kalau tasrif fa'ala fa'ilun, tapi kalau fa'ala maf'ilun. Ini nanti dilihat di tasrif ya. Jadi bukan hanya berwajan fa'ilun, ada berwajan maf'ilun apa maf'ilun, lupa saya, nanti dilihat ya. Lah kata majmu ini idhofah ya. Kalau di tamyiz hanya kata isim dan kolom huruf kolom 25. Ya enggak? Ya. Nah, kolom 25 itu dhamir mutasil. Dhamir kan ada dhamir munfasil itu kolom 24. Itu terpisah dengan kalau kolom 25 itu dhamir mutasil gandeng sama kata sebelumnya dan biasanya itu isim. Ada lagi dhamir mustatir sing nggak kelihatan ya, jadi cuma dikira-kira. Nah, ini 8 nih kalau kita mau nambah masih bisa ini. Wah, merasa. Ya. Untuk pengetahuan kok. Oh iya. Apa saja misalnya? Misalnya mubtada itu mesti isim tuh.
Enggak jawab Kata Oh, pokok kalimat. Ya. Jadi misalnya mubtada itu mesti isim. Kobar ya isim. Isim kana, isim. Kobar kana, ya isim. Kobar ina, isim ina. Masih banyak. Naat manut ya isim. Nah, jadi sebetulnya kalau mau tanda-tanda isim itu bukan hanya 8, tapi yang boleh dikatakan Kata majemuk gimana Pak? Itu kata majemuk. ya kata majemuk itu idzofah. Nah, nanti Idhofah. dicari di Google idzofah itu apa. Ya. Jadi idzofah itu ada mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Jadi mudhof itu isim, mudhof ilaih juga isim. Jadi idzofah itu dua isim, yang kedua itu makrifat dan kasroh. Jadi dulu pernah kan saya cerita ada empat duman untuk isim ketemu isim. Jadi kalau isim makrifat ketemu isim nakiroh, rofa, nah itu mubtada khobar. Tapi kalau makrifat atau nakiroh itu namanya naat man'ut. Kata sifat, naat itu kata sifat. Kalau nakiroh ketemu makrifat kasroh, lah itu idzofah. Atau di sini untuk gampangnya kata majemuk biasanya mempunyai arti kepemilikan. Jadi kalau di situ kan kata majemuk itu isim ditambah huruf kolom 25. Ya, sampai di sini. Ini sam ihim itu artinya juga kepemilikan ya? Ya. Sam ihim itu kepemilikan ya? Himnya itu nganu. Punya siapa gitu? Him itu yang huruf kolom 25 itu. Iya. Mutasil. Sam ihim itu tegasnya apa? Kalau sama Artinya sam ihim Pendengarannya. ya. lah ya. Jadi pendengaran miliknya ya. Ya. Iya. Jadi punya arti milik itu. Him, akhiran him itu. Ini tidak mesti ya, tapi kebanyakan mempunyai makna kepemilikan. Misalnya Baitul Masjidi, pintu miliknya masjid kan gitu. Babul Masjidi. Alaihim. Sering kita ada kata-kata alaihim. Atasnya alaihim. Nah, atasnya. Kalau itu bukan majemuk, itu bukan. Oh, ini hanya kebanyakan, tidak selalu. Oh gitu. Ya. Bahasa Arab itu ya banyak pengecualian. Jadi kalau kita kurang mufrodat, kurang latihan, ya seperti tadi aja kita masjidun. Ini kalau di tasrif enggak ada, adanya masjadun misalnya gitu. Ternyata itu pengecualian kan gitu. Jadi kita banyak-banyak menghafal kosakata, nah itu bisa lihat di YouTube, cari cara mudah mencari kosakata. Ada itu, misalnya gini, cara mudah mencari kosakata.
kata. Misalnya ini ya, mohon kata artinya, menemukan kata artinya, misalnya ini cara. Oke. Ora metu. Nah, misalnya ini cara mudah mencari kosakata. Sisa Iklan dulu, makanan. iklan dulu. Sinyal lagi. Boleh kok. Digunakan untuk menyusun sebuah kalimat. Oh, ini kosakata bukan Indonesia. bahasa Indonesia itu. Kok mencari di kamus besar Indonesia? Ya ini Bahasa salah ini. Ini bukan Arab ini. Oh, bahasa Indonesia kuwi. Kosakata Arab. Ada keliru Jawa kok. Belajar pemula cara menghafal kosakata bahasa Arab. Nah, misalnya ini. Punya Google ya, Pak? Ini nganu YouTube. Oh, YouTube. Nah, artinya kalau kita misalnya pengen belajar dari YouTube ini. Mana ini? Suaranya rumit tuh. Suaranya rumit tuh. Belum. أنا لدي نصيحة قصيرة للطلاب والمعلمين. Dan hari ini insya Allah saya ada atau mau sampaikan nasihat pendek ini untuk para murid dan para guru juga. هذه النصيحة هي أنك لو كنت طالبا فلا الكلمة وأمامها المعنى. Jadi ini salah satu contoh untuk mencari kosakata belajar kosakata. Dan Misalnya kalau Anda sebagai guru jangan suruh murid-murid untuk belajar seperti ini atau menghafal seperti ini. يعني سمك إكان دجاج أيام بيض telur. لا تفعل هذا لو كنت طالبا أو معلما. Jangan melakukan seperti ini kalau Anda murid atau guru. ستسأل وتقول يا أستاذ ولكن اللغة مفردات فكيف سأتكلم إن لم أحفظ المفردات. Anda pasti akan tanya sekarang, wahai Ustadz, akan tetapi bahasa itu kosakata. Gimana saya akan berbicara kalau saya tidak menghafal kosakata? Wallahi inna hadha khati'. Pasti itu salah. Man qala inna al-lughata mufradat? Siapa yang bilang bahasa Allah. Jadi kosakata itu tidak mesti sama dengan mujarad ya, Pak? Mufrodat. Oh, mufrodat. Mujarad itu kata dasar. Mujarad apa ya, Bu? Mujarad. Nah, ya. Jadi mujarad itu dihilangi awalan, dihilangi sisipan, dihilangi akhiran itu jadi mujarad. Jadi mujarad itu kata dasar. Kata dasar.
Nek kosakata mau apa? Mufrodat. Mufrodat. Mufrad itu tunggal, kalau mufrodat kosakata. Mufrad tunggal ya. Podo ya. Mufrad tunggal. Jadi kita harus banyak kosakata supaya nah isi bingung kok mufrodat sama mujarad meh podo ya. Mufrodat mujarad tapi nek kulino kok ngerti mujarad kata dasar, mufrad tunggal, mufrodat kosakata misalnya gitu. Kira-kira gimana? Jadi ini baru isim tadi tuh. Jadi kita balik ini isim itu. Nah, gitu deh. Isim. Ini. Mana tadi hilang lagi. Aduh, iklan. Repot iklan. Beliau foto mau lali yang dia golek. Oh, ciri-ciri isim. Mana ini? Kok hilang ciri is? Isim itu ada 8. Nah, kita balik ini gimana? Jadi ciri-ciri isim menurut Tamsis ada 8. Berakhiran tanwin yaitu isim nakiroh tunggal. Nah, isim nakiroh tunggal. Kalau berakhiran kasroh ini isim yang diawali huruf jer atau kolom 1 bikalila ilala minfian dorofata. Yang kedua diawali dengan dorof makan maupun dorof zaman. Yang ketiga idhofah itu isim nakiroh ketemu isim ma'rifat yang berakhir kasroh. Misalnya itu tadi babul masjidi. Sebetulnya babun al masjidi, tapi tanwinnya jadi hilang jadi babul masjidi. Jadi nakirohnya mestinya babun al masjidi, tapi tanwinnya jadi hilang jadi babul masjidi misalnya gitu. Terus yang awalan al itu isim makrifat. Nah, contohnya di dalam
jumlah ismiyah itu ada pokok kalimat mubtada itu harus makrifat ya, ada alnya. Misalnya Alkitabu baru Alkitabu Al-Jadidu, itu manut makrifat. Misalnya gitu. Terus berawalan mamimu tadi ya, ditasrif kan sudah maf'alun atau yang maf'ul itu maf'ulun mamimu, atau isim fa'il pada wazan fa'ala, misal fa'ala itu fa'ilnya jadi muf'alun. Ya, itu. Terus diawali awamilul ismi itu kolom 1 sampai ke 6 tadi, tapi yang 4, 5, 6 itu tidak selalu ya. Jadi kalau yang awamilul ismi yang kolom 1 itu pasti dan diakhiri jer. Terus yang kana itu juga hampir pasti itu. Kana Allahu ghafurun misalnya. Tapi kalau ina jadi inna Allaha ghafurun. Nah itu nanti itu. Nah, terus ada yang awalan la, ada awalan ila dan awalan ya. Kolom 1 sampai 6. Kalau menunjukkan nama ini tidak jelas, nama itu isim, nama benda, nama binatang, nama orang, nama kota, nama negara, itu isim. Berwajan fa'ilun. Fa'ilun itu fa'il pelaku. Ya. Jadi pelaku kalau yang wajannya fa'ala, fa'ilun. Tapi kalau wajannya fa'ala, itu muf'alun anunya pakai mem. Itu nanti ada di tasrifan itu. Ya. Nah, terus kata majmu' itu artinya kepemilikan. Kalau di tamyiz itu isim plus huruf kolom 25. Nah, kalau kita mau nambah ya itu tadi, mubtada kan juga isim, khobar juga isim, na'at man'ut isim kan banyak. Nah, itu kira-kira begitu. Ya sedikit-sedikit lah, nanti lama-lama kan kita. Saya juga belajar. Jadi pertemuan kita itu sebetulnya kan hiburan lansia, daripada nganggur ya kita ngobrol-ngobrol masalah bahasa Arab. Ya. Kalau misalnya kita ada waktu buka-buka nggak tahu apa ya, buka aja Google, buka YouTube, Insya Allah lah semua ada, tidak ada kesulitan. Jadi saya juga lebih banyak belajar di Google, YouTube, sama aplikasi itu. Awalnya sih saya sama Pak Amin tuh belajar ke Pak Supriyadi itu. Terus ternyata, karena saya masih sibuk jadi jarang bisa ke sana, ya akhirnya kalau nganggur buka-buka HP aja. Gitu. Ya jadinya begini ini. Jadi kalau kita rajin buka YouTube daripada buka yang hoak-hoak, lebih baik saya buka-buka gini aja, ada manfaatnya kalau saya gitu loh. Gimana? Sudah satu jam. Kalau Pak Amin malah buka-buka sambil ngomong cucu katanya. Oh itu setiap saya ke sana mesti nulis Quran itu. Tadi pagi saya ke sana rajin nulis. Banyak waktu sudah lah saya. Minggu aja kerja. Jadi tadi pagi kan saya mau ke rumah sakit, mampir dulu sama Pak Amin, minum-minum kan gitu. Ada lagi? Mungkin Pak Amin nambah komentar. Ya, saya kira cukup lah. Hujan ini nggak begitu jelas ya. Oh ya, gunku rada terang. Pak Bambang gimana, sudah bisa buka aplikasi kamus belum?
Saya gradul. Nah, gue harus nganu, nah, tapi wis iso to nulis Arab nang HP. Wes. Nah, nek ora iso kuwi ya repot. Dadi mamane goleki nang kamus ora ngerti ora iso nulis Arab ya angel. Ya bisa tapi tidak semudah kalau kita. Gampang ning ngono ya, gampang ning HP tinggal nunyuk-nunyuk ora usah ndak. Iya, daripada buka buku seperti tadi yang saya bilang masjidun Daripada goleki nang kamus ora ketemu-temu goleki ning nganggo meme. Goleki kudune sin sajadah lah, ngisore lagi ono masjidun. Tapi kalau pakai aplikasi langsung masjidun muncul. Itu aplikasi yang saya rekomendasikan itu ada beberapa kamus itu, bukan hanya satu kamus itu. Jadi yang di atasnya ada huruf mim itu kamus Munawir. Terus satunya kamus apa itu. Jadi kadang-kadang ya kita cari di kamus yang satu tidak ada, di kamus satunya lagi ada, kadang-kadang gitu. Coba aja nanti kalau cari di kamus ini tidak ada, pindah sebelahnya ada, kadang-kadang. Oke, saya kira. Tapi saya Ya. carane supaya mempercepat apa ke mufridah piye kuwi. Iki ana anune, dadi saya tak golek menah yang kan di Google. Mana ini? Cara mudah mencari kosakata Arab. Ditulis nang YouTube, ketik sing gambar lensa wise, ketik cara mudah mencari kosakata Arab. Nah, ini ada macam-macam, pilih aja nanti yang paling disenangi. Misalnya ini bahasa Arab mudah hafal 600 kata Al-Qur'an misalnya, buka aja. 6.000. Oh iya, Baca 6.000. Al-Quran dalam 4 menit, ya Allah. Komputer Ternyata Pak. ini cuma kata apa kalimat huruf diulang-ulang ya, ternyata dalam kalau dalam buka aja coba. Buka aja ya. Berbagai kursus bahasa Arab. Menariknya lagi metode ini insya Allah cepat hafal, susah lupa. Kenapa? Karena sekaligus hafal, saya ajak Anda juga untuk ngerti arti dari 6.000-an kata dalam Al-Quran ini. Rahasianya ada di sini. Di sini ada 2 kata ya. Yang pertama kata Manila, yang kedua kata Filipina. Yes, Manila dan Filipina apa hubungannya? Manila adalah nama kota atau ibu kota dari negara Filipina. Filipina. Apa hubungannya? Oke, sebelum saya lanjutin, saya mau kasih tahu sedikit. Kata Filipina ini, orang Arab nyebutnya nggak Filipina, tapi Filipin. Ya, pakainya ba, Filipin. Jadi mereka bacanya Manila, Filipin. Coba Anda ingat-ingat 2 kata ini, jangan sampai lupa, karena kuncinya di sini. Manila, Filipin, atau Filipina. Kata ini sebenarnya bisa kita urai sebagai jembatan gampang buat ngafalin 6.000-an kosakata tadi. Ya, di sini kuncinya. Kata Manila ini adalah singkatan dari Manila. Ya. Manila adalah singkatan dari kata Manila dan Filipina adalah Filipina. Tadi saya sudah katakan orang Arab nggak bisa ngomong Filipina, mereka bilangnya Filipin. Disingkatnya jadi Filipina. Filipina. Ini kan huruf jar nih, kolom 1 ini. Oke, menurut corpusquran.com, kata-kata ini munculnya lebih dari 6.000 kali dalam Al-Quran. Maka saya katakan hafal 6.000-an kata Al-Quran karena kata-kata ini berulang. Ya, yang paling banyak ini man, ini muncul 3.200 sekian kali. Kata man. Jadi huruf kolom 1 itu harus hafal. Kalau hafal huruf
Kolom 1 itu sudah sama dengan 6.000 kata dalam Al-Quran. Oh, no. Tiap fusi ya apa pula. Jadi Al-Quran itu ada berapa ayat? 6.666. Tapi yang banyak dipercaya itu 6.236. Bukan 6.666, tapi 6.236 ayat. 6.360. 6.236. Terus ada berapa kalimah? Berapa kata? Wis. Itu ada 77.845 kata. 77.845. Kok ngerti ya? Ngerti aku mau baru buka di Google yuk. Buka Google. Jumlah kata dalam Al-Quran itu muncul itu. Itu loh. Nah, ternyata yang 6.000 itu huruf 1. iya, kolom 1 itu. Itu 4 menit kudune wis apal. Niki wis pirang sasi ngapal ke huruf jer. Filipin. Iya. Filipin, Ina kan. Ina. Kalau Ina bukan huruf jer. Ina Nasoba. Ina. Kalau Ina itu kan ya itu Ina Nasoba. Ina Nasoba. Apa? Isim Ina kalau khobar Ina. Isim Inanya itu nasob, khobar Inanya rofa. Kalau kana kan kana rofa nasoba ya. Nah, jadi ini salah satu video yang kalau bisa nanti ada video lain bagaimana caranya menghafal kosakata itu. Ya, mudah-mudahan minggu depan sudah lebih hafal. Saya kira gitu aja. Apa yang 6.000 ya. ini? Hah? Ya itu ya kali 6.000 jumlahnya cuma bijarin. Ya enggak apa-apa. Kalau di buku tamyiz itu kan ada misalnya kata ini kamus induk Al-Quran. Kamus induk Al-Quran itu kata ini ada kurung berapa. Nah, itu artinya di dalam Al-Quran ada sekian. Nah, gitu. Oke, saya kira itu ada lagi. Ya, terima kasih. Cukup. Sudah malam ya. Kita akhiri dengan kawaratul masjid. Allah khairan katsir. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.